Sungguh manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, siapakah itu? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Perjalanan tim Paliko Peduli Palestina berangkat tanggal 9 Oktober dan pulang tanggal 1 November, lebih kurang sekitar 3 minggu lah, lebih kurang. Jadi sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita untuk membuktikan ayat yang kita bacakan tadi, bahwa memang orang-orang Yahudi dipersiapkan generasi mudanya, dipersiapkan segala sesuatunya untuk memerangi kaum muslimin. Anak-anak Yahudi dibesarkan dengan kebencian, bahwasanya musuh mereka adalah umat Islam. Kami dengan Ustaz Sobir sampai ke perbatasan Yerusalem tersebut, namanya Selat Jordan. Ada satu tempat di situ namanya The Baptism. Katanya di situ adalah tempat di mana Tuhan mereka, Yesus Kristus, itu dibaptis. Ini tempat suci bagi orang Kristiani. Jadi kita tahu Palestina itu tempat suci bagi 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Jadi katanya di baptism itu Yesus dibaptis oleh Nabi Yahya gitu ya, atau Joshua kalau bahasa mereka. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jadi orang Kristen ini sedang mandi ketika itu di Sungai Jordan itu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Yahudi di atas itu? Kita lihat ada anak-anak Yahudi di sana. Mereka bersorak, mereka menghina, mencaci maki bahwa orang Kristen ini adalah agama penyembah pagan. Jadi itu yang mereka cemoohkan dari atas itu. Ini anak-anak Yahudi ini, Bapak Ibu. Jadi lihat itu ya. Apa yang mereka lakukan di atas itu? Ini bendera Israel ini. Ya. Jadi mereka menyorakkan ini orang-orang pagan. Jadi mereka itu membenci bukan hanya orang Islam tapi orang Kristen juga. Kalau lewat orang Kristen itu mereka ludahi. Jadi anak-anak mereka itu dididik dengan kebencian. Bayangkan Bapak Ibu, pendidikan terbaik yang mereka terapkan di Israel itu membuat anak-anak mereka itu kalau dari segi kemampuan akademisnya bisa 3 bahasa. Bahasa Ibrani tentu saja bahasa mereka, dan mereka itu bisa fasih bahasa Arab karena mereka tinggal di lingkungan orang Arab. Kemudian yang satu lagi bisa bahasa Inggris. Karena memang bahasa pengantar di sekolah mereka itu bahasa Inggris. Atau bahkan juga ada bahasa Prancis. Ini kemampuan dasar bahasa anak-anak mereka. Nah, kalau di awal kan agak susah namun itu tuh Bapak Ibu ya. Bisa 2 bahasa asing selain bahasa Indonesia. Tapi itu standar kemampuan orang-orang Yahudi, anak-anak mereka. Dan yang lebih hebatnya Bapak Ibu, ini bukan saya ingin memuji Bapak Ibu. Saya ingin memaparkan bagaimana hebatnya musuh kita ini, sementara kita ini ya, pantaslah kita hari ini berada di bawah atau tidak bisa melakukan apa-apun yang kita bisa lakukan untuk perlawanan kepada orang-orang Yahudi itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mereka mempelajari dengan sangat baik syariat agama kita. Ketika kami masuk ke sini Bapak Ibu, ke perbatasan Yerusalem itu sudah 30 kilo dari Masjidil Aqsa, Bethlehem. Jadi kita berada di tengah-tengah hutan, tapi hutannya satu jenis saja.
namanya pohon gharqad. Saya lupa pula, saya ambil satu ranting itu Bapak Ibu, saya bawa pulang. Pohon gharqad. Bapak Ibu tahu pohon gharqad? Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman semesta ini akan ikut bersama orang beriman memerangi Yahudi. Pohon akan bicara, batu akan bicara. Apa katanya? Wahai mukmin, kesinilah, Yahudi bersembunyi di belakang saya, bunuh dia. Itu batu berbicara, pohon berbicara. Kecuali pohon gharqad, Nabi mengatakan begitu. Nah, bagaimana mungkin di gurun pasir itu ada hutan kalau tidak ditanam? Ternyata memang Yahudi punya program menanam pohon gharqad. Bukan 100, bukan 1000, ratusan juta pohon ditanam setiap tahun. Makanya menjadi hutan, Bapak Ibu. Ini saya bilang ke Ustaz Sobir, ini luar biasa Ustaz ya. Ini kita sepanjang jalan itu Bapak Ibu ya, ini jalan menuju ke sana, ini pohon gharqad ini. Kiri kanan kita pohon gharqad, terhalang pemandangan. Dari segi estetikanya tidak ada indah-indahnya pohon gharqad. Ini pohon gharqad. Jadi kiri kanan pohon gharqad. Dia itu tidak seperti pohon pada umumnya Bapak Ibu. Jadi kalau batang kayu awak, di bawahnya kan sebatang tunggu aja. Kalau gharqad ini seperti semak. Kalau masuk orang ke dalam itu hilang, saking lebatnya gharqad itu. Jadi memang sangat-sangat strategis untuk tempat persembunyian. Kok bisa mereka memahami hadis Nabi dan mereka pula yang menanam itu? Saya tanya kepada orang Islam, banyak yang tidak tahu apa itu gharqad. Ini satu contoh Bapak Ibu yang rahmati Allah.